Tadi terpotong sampai Pak Alim, benarkah ketika kampus disuruh untuk nyari uang, itu disitulah akhirnya bisa mengorbankan kualitas pendidikan, fungsi pendidikan dan pengajaran yang ada di kampus? Alhamdulillah IPB sejak ditetapkan jadi PTNBH ya 10 tahun yang lalu, itu peringkatnya itu justru semakin naik. Yang dulu itu 700 di World University Ranking ya, sekarang kita sudah di angka 400 sekian. Bahkan untuk subjek agriculture dan kehutanan forestry itu kita masih di top 50, 50 terbaik di dunia. Begitu. Kuncinya supaya bisa balance bagaimana itu Pak? Ya artinya kita tadi kerjasama ya untuk atau kolaborasi itu yang kita tingkatkan yang terkait dengan riset, karena itu juga bisa mendongkrak mutu sebenarnya. Sambil mencari uang, sambil mendanai untuk riset, sambil juga untuk investasi infrastruktur, karena kadang banyak grant-grant dari luar negeri, dari itu yang bisa kita gunakan untuk memperbarui alat lab misalnya di kampus atau fasilitas pendidikan lainnya, fasilitas riset lainnya. Jadi ada yang bisa nih Mas Ubaid, tapi rata-rata? Itu yang bermasalah gitu kan. Jadi ketika PTNBH ini menyuruh ya, bahkan mewajibkan kampus itu tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tapi berbisnis, maka yang terjadi adalah yaitu kampus berbisnis dengan mahasiswa gitu. Itu yang menjadi masalah. Oke, gitu. Itu akar masalah paling. Gini, Mbak Sylvie, jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu kan diatur tiga kelompok perguruan tinggi, kan ada PTNBH, PTNBU, dan PTN Satker. Nah, sayang Satker ini kan dibiayai penuh oleh negara gitu. Nah, soal menjadi PTNBH itu juga tentu dengan kriterianya gitu. Kenapa mereka bisa menjadi PTNBH? Nah, contoh seperti IPB ini, sayangnya kemarin waktu presentasi Mas Menteri tidak disampaikan, justru yang disampaikan perguruan tinggi lain gitu. Artinya ini sebenarnya model PTNBH, kalau ya seperti yang tadi ya, itu adalah model PTNBH, model PTN yang di-BH-kan, di badan hukum kan yang ideal, yang seharusnya seperti itu. Nah, tapi kalau bahwa tadi yang tadi Sylvie tunjukkan tadi, ada kita punya anggaran APBN, mandatori APBN itu 20%. Dari mandatori Undang-Undang Dasar ada 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Jadi 665 triliun, Mas Ubaid. Bukan berarti Kementerian Pendidikan yang saya tahu dan kami selalu bahas, bukan berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menghendaki angka yang lebih besar gitu. Justru sedang kami perjuangkan untuk menjadi lebih besar. Karena selama ini yang memutuskan itu bukan Kementerian Pendidikan. Dana pendidikan itu yang memutuskan Menteri Keuangan dan Bappenas gitu. Jadi DPR itu bagaimana perannya, Pak? Dan itu yang saya tahu di Banggar kami selalu berdebat soal itu gitu. Kami selalu berdebat soal itu, tapi kan keputusan akhirnya itu di DPR. Enggak. Keputusan akhir itu adalah pemerintah dan DPR. Itu keputusan dan DPR kan? Pemerintah dan DPR, dan kami selalu berdebat soal itu karena mandatori itu. Tapi apa? Anggaran pendidikan itu yang dimaksudkan anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk fungsi pendidikan. Dan fungsi. Saya kira begini, Pak, maaf. Sebentar. Tapi saya kira begini. Sebentar. Tapi saya sebagai Bapak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maksud saya seperti ini, Pak. 52% dari anggaran pendidikan itu ditransfer daerah untuk pendidikan. Dan kemudian sebagian besar dari anggaran pendidikan itu untuk pendidikan kedinasan juga. Jadi untuk pendidikan itu di banyak dinas-dinas, misalnya kesehatan, di kelautan, dibagi ke berbagai kementerian lembaga lain. Ada yang kita lihat, ada, ya saya tidak perlu sebut, ada kementerian yang unit cost untuk satu mahasiswa sampai dengan selesai sampai 400 juta. Nah, itu yang terjadi gitu, dan itu tidak adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.